Kula bar buka poso dereng ngopi niku. Kula niku mangdongake senajan to kula menjino ngaji, kula tasih istiqomah poso Daud. Sedina poso, sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan wingi kula nggih Daud. Kopi ini kok medeni ini rupanya. Ya Allah sangite. Wah niki Arabica nih. Kula lak seneng kopi mboten Arabica, Torabika. Lak Arabica niku rada kecut. Cetok lak gawe ning ngudake karo kelek. Lak maca donga kagem wedang napa kagem kopi niku dongane ngeten sing dijasake guru kula. Jenengan mang terokke dadi lak jenengan budalke anake sekolah diwenehi wedang mang dongake dhewe. Insyaallah dadi obat. Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Niku diwaca ditiuke artinya napa? Duh Gusti Allah mugi panjenengan dadosaken toya menika damel obat kagem pinten-pinten penyakit, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lah waktune selo sadurunge diombe diwacake Fatihah. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah niku ampuh ana kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Kok kesuwen iki lho? Kan ampuh. Lah Pak Babinsa pengen ketemu malaikat gampang. Maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung ketemu malaikat. Israil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Babinsa. Pak Babinsa ini batin makan nih. Ya selawatan di saya main semangat ya. Ganti degan. Napa Bu? Tiara. Kok tiara ini? Versi rebana. Kuwi soalnya tiara versi rebana. Bisa? Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Gua ya. Mendung tanpa hujan. Insya Allah. Apa kae stasiun balapan? Ing stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe koyo asu. Ajur. Ayo kata hadiroh selawat apa ya sih? Sana coba tinggal. Coba tinggal. Saudara Nabi Muhammad. Wah, Rasulullah. Tapi seiring aku seiring gue ini. Kula niku percil sing gawe lagu niki dionek-onekke wong kathah sing belani kula. Pripun Mbah Joko Tingkir ora apa-apa. Justru gara-gara lagu Joko Tingkir saiki Joko Tingkir dadi viral. Orang mencari tahu siapa Joko Tingkir. Saingannya mung siji, Joko Kendil. Ya Allah, wong Indonesia niku latah, Pak. Wong mung seneng mlaku alasan lupa macan putih dianggap wali. Wali matamu, wali apa? Wis biasa-biasa wae. Wali apa? Wali junub. Lah iki wali junub. Yo wali mastur iku ora mungkin viral. Jenenge mastur. Lah sing iki wali masyhur. Lah Gus Miftah wali bokong truk. Karena gambare paling kata aku lho iki mlaku mriku teng Panturan nemu truk telu, Pak. Bokonge gambare Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu. Mobil tangki sedot WC. Kurang ajar ya gue. Masa yang mobil tank itu gambarnya Gus Miftah. Tulisannya kira enak belas ya. Silitmu adalah rezekiku. Apa rumangsane raiku kaya kloset. Karena aku sedih. Jadi lagu lo Joko Tingkir yang mau viral kira apa? Nyatanya saya cuma malah wong awake dhewe itu ngerti kabeh Joko Tingkir ki sapa. Menungso biasa sing manut karo titahe Kanjeng Sunan Kalijaga dadi raja teng Pajang dengan julukan Sultan Hadiwijaya. Alasannya nopo? Jok itu ngenyek lagu ini Gus, ngenyek pripun? Mosok Joko Tingkir ngombe dawet. Salah ngombe dawet ki apa?
Lah yo ora apa-apa kok. Soale zaman Joko Tingkir iki anane mung telu le, degan, kopi, dawet. Lho, sing salah ku lak Joko Tingkir ngombe boba. Wis salah. Soale zaman Joko Tingkir ra ono boba. Mahal. Ki susu bindeng kabeh. Lah salah ngombe dawet ki apa? Lah jenengan tindak teng Kebumen Purworejo mangkat teng Kebumen. Kuwi ngliwati jembatan Butuh. Ana dawet ireng jembatan Butuh. Lah kurang ngajari bakule jembatan Butuh disingkat dadi jembatan Butuh. Sangel. Jembatan mahal. Bapak Ibu, malam ini judul pengajiannya adalah mahal. Ya, saat ini ngomong moderasi beragama persatuan. Shallu ala Nabi Muhammad. Vokalisnya sing di vokalisnya. Bunyi vokalisnya. Oh, wih, korup kamu gak meyakinkan. Ya Allah, sangoni dong deh. Dereng. Gue sangoni diterima, orang sangoni ya panitannya di WA. Endi ajudan gue mau, aku tidak duit nyangoni bocah hadra itu bisa. Kok hati-hati lo ajudan gue kok kasus lo ya. So tembak dasmu. Di sini, saya rupanya paling mesake siapa bocah hadra ini. Di alhamdulillah, siapa sing mesake rupanya. Mesake kabeh. Oh iki rene iki. Ini tidak dite. Tahu ya duit ini. Ya, pakai 5 juta dalam bentuk tulisan ya. Ya kayak 1 juta, Cah Hadron. Jeneng mau boleh Hadronmu? Al Mubarok. Sesuk aku mlebu surga sing awal Al Mubarok. Ning ya kuwi ning surgaku kelon karo bidadari awakmu hadroan kok. Keteplak. Ci. Oh. Pak Dewan jaluk Dewan ngemis itu ini Dewan itu kalau ini pas bar ngaji ini Kiai Ma'ruf teng Istana Negara kan saat ini 17 Agustus besok negara di dunia yang warganya paling banyak masuk surga adalah Indonesia berdasarkan hadis man qala akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau ketemu ngaji kali DPR, lah DPR mlebu surga apa mboten Gus? Mlebu surga. Akhirnya DPR mlebu surga, diprotes kalau Kiai Batang. Malaikat, itu ada DPR korupsi, kenapa masuk surga? Yang sabar Pak Kiai, DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Maho. Oh ini DPR ini. Tapi lan jenengan kalau DPR kira usah ngiri, piye-piye DPR niku wakil rakyat. Jadi rakyat pengen sugih diwakili karo DPR. Rakyat pengen numpak mobil diwakili DPR. Jalan-jalan ke luar negeri diwakili DPR. Nyemplung neraka diwakili. Jadi saat ini ada undang-undang baru sing nolak niku DPR tok. Wakil presiden undang-undangnya dadake presiden. Gila. Wakil bupati jadi bupati. Wakil gubernur dadake gubernur. Lah wakil rakyat menolak DPR. Soalnya dadake munggah wakil rakyat jadi rakyat modar. Mila DPR iki cukup ngaji. Neng aku lah DPR ngaji iki malah curiga. Apa meh pemilu meneh? Modus mahal suwe-suwe DPR ngomong mahal kanco. Shallu ala Nabi Muhammad. Desom beji ngundang Gus Miftah Pak Babinsa lumayan gagah
Ana gajah adus ning beli najan gagah manuke. Ora dan wonsu. Alhamdulillah. Ibu-ibu ngesake sihir kayak rumah sana nganggo bae kok mergo wedi udan ora. Wedi wedake luntur lah kan. Wis, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Wong iki ngaji ora sopan, nunggu ngarepe kiai tungkae slonjor. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Kabupaten Batang kaline budhek sing disayang matane pica. Ambiar. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya akan sampaikan betapa cintanya kanjeng Nabi kepada tanah Mekah dan Madinah. Yang ini merupakan dasar kenapa kita juga harus mencintai Indonesia. Saya itu bersyukur guru kebangsaan saya sekaliber Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Niki Abah mang dongake beberapa saat terakhir niki nyuwun sewu ora digerah. Sukunipun ra dibengkak. Muga-muga Habib Lutfi enggal waras panjang umur. Amin. Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Satu ketika kanjeng Nabi harus rela meninggalkan kota Makkah karena berbagai hal. Berpindahnya kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah bukan berarti beliau kalah, tapi berpindah untuk menyusun strategi untuk bisa kembali menguasai kota Makkah. Bapak Ibu, saat itu kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika harus pergi meninggalkan kota Makkah Madinah, Bapak Ibu teng dunya niki lak teng luar negeri mesti sing kula parani pertama kali kudu Mekah Madinah. Kalau sesuk niki kula tanggal 30 November sampai 20 Desember saya cuti ngaji. Kula tanggal 30 aja mangkat umroh, tambah tanggal 5 kula mangkat teng Eropa, niate liburan. Ternyata mau dicegat oleh masyarakat muslim Eropa, jadwal teng Eropa. Tanggal 16 kula teng Qatar, tanggal 12 kula nonton Piala Dunia final. Lumayan, maho. Ya masa aku ngaji terus kan aku capek. Sing penting jadwal niku ngamuk. Lah pripun lho, Pak? Sedina niku wong njaluk ngaji 500 permintaan bendina. Kula tak kumpulke kabeh sebulan iki 15.000. Setahun aku iso ngaji ping 1.000. Lah jadwal sebulan tak tampa kabeh berarti waktuku entek 15 tahun. Lah krotone nganggur. Nah, mila kula ngomong, aku tak cuti lah. Lah tapi kalau datang Eropa mesti kalau mampir Mekah Madinah dhisik. Soalnya iku kota paling nyenangke. Mila kula wingi mulai kaji yang mriki tak dongake muga-muga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya urung rampung wis amin. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah haji dan umrah. Aku susu cangkemmu kok. Urung rampung wis amin. Oh Gus Nudan dia ini. Wes, saya ingatkan satu hal. Secinta-cintanya kalian dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Oh, jadi nganggep Gusti Allah mau kaya ambulan kok. Napa niku? Hanya dicari di saat butuh saja. Pak Babinsa lah dengake. Nggih, Pak Babinsa ini orang baik. Saya berwasiat kepada Bapak Ibu Beji, tolong Pak Babinsa, tolong jangan dikubur sebelum mati. I love you Pak, sampai mawon Pak. Nah, saat Nabi Muhammad SAW mau meninggalkan kota Mekah, beliau dengan mata sejuk, mata sendu memandang kepada kota Mekah. Saat itu Nabi Muhammad SAW
mengangkat tangannya, kemudian beliau berdoa. Bukan berdoa sih tepatnya, beliau ngendikan ngeten, ya Makkah, wahai kota Makkah, wallahi innaki lahabul ardi ilayya walaula anni ukhristu minki ma kharijtu. Wahai kota Makkah, demi Allah, engkaulah tanah di dunia yang paling aku cintai. Kalau seandainya, kata Nabi, kalau seandainya aku tidak dizalimi, aku tidak mungkin meninggalkan engkau wahai kota Makkah. Kula niku nggambarke Mekah Madinah niku kaya Jogja karo Jakarta. Mekah niku kaya Jakarta, Madinah niku kaya Yogyakarta. Mila jenengan pirsani, muga-muga tiyang mriki dibaringi enteng ziarah Makkah Madinah. Mesti lak wong Batang kon manggon ning kota Mekah karo Madinah luwih betah ning kota Madinah. Wis mesti otomatis sih. Kula niku nggo jamaah oke kaya ngopo? Pilih manggon ning Mekah apa Madinah? Mesti jawabannya Madinah. Nabi Muhammad begitu berat meninggalkan kota Mekah. Tapi begitu beliau masuk kota Madinah, beliau kembali mengangkat kedua tangannya dengan menghadap ke kota Madinah. Apa yang beliau sampaikan kepada Allah? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan au asyad, kalau bisa lebih dahsyat daripada itu. Pertanyaannya sederhana, kenapa Nabi Muhammad mencintai kota Makkah Madinah? Kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad lahir di tanah Arab, beliau hidup di tanah Arab, beliau berjuang di tanah Arab, mensiarkan Islam di tanah Arab, beliau meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa beliau mencintai tanah Arab. Sekarang pertanyaannya, kenapa Miftah harus mencintai Indonesia? Karena Miftah lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan besok mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Sing kula wingi jengkel, Pak kula nganggo videotron, biasanya saya tampilkan Pak. Ono Ustadz Wahabi yang mengatakan begini, Pancasila itu bid'ah, mencintai tanah air itu kafir, kami mencintai kota Madinah. Yo kula kondo, yo kono kowe minggat wae urip ning kota Madinah, ora usah urip ning Indonesia. Lah kok iso-iso nih Pancasila bid'ah, mencintai tanah air kafir. Ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Otak-otak seperti itu perlu dimoderasi. Makanya kenapa dikatakan khairul umuri awsatuha. Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita beragama dan berbangsa yang moderat saja. Mila jenengan mirsani ceramah saya di hadapan Investor Daily Summit 2022 11 Oktober kemarin di hadapan Presiden Jokowi dan Menteri Kabinet serta pengusaha dunia, Indonesia dan luar negeri di Jakarta Convention Center. Saya bilang apa? Saya bilang sama Presiden, mohon izin Pak Presiden, saya membuat gerakan moderasi, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Tidak sedikit-sedikit menyesatkan, dikit-dikit mengkafirkan. Otak seperti itu perlu dimoderasi. Kalau saya sederhana, Gus, kenapa cinta Indonesia? Lah aku lahir di Indonesia, Cok. Gus, kita lahir di Lampung. Aslinya di Ponorogo. Mbahmu sapa? Aku hafal. Mbok urute sampai mbahku 15 aku hafal, Bro. Miftah, duwe bapak Muhammad Muradi, duwe bapak Muhammad Usman, duwe bapak Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe mbok Nyai Madarum, duwe bapak Kiai Ilyas, duwe bapak nomor 9 Muhammad Besari Ponorogo, makame teng Tegal Sari, gurune Pangeran Diponegoro. Jane sing Diponegoro niku ngajine mboten teng Muhammad Besari, tapi teng putune Mbah Hasan Besari. Muhammad Besari wis nomor 9 tau kula.
Dhuwure Muhammad Besari duwe bapak namine Kiai Anom Besari, makame teng Caruban Madiun. Anom Besari duwe bapak nomor 11 dhuwur kula sinten Abdul Mursad, makame teng Kediri. Nomor 12 Pangeran Demang 2, nomor 13 Pangeran Demang 1, nomor 14 munggah meneh duwe mbah kula namine Susuhan Wirasmoro. Duwe bapak meneh nomor 15 Panembahan Praworo. Munggah meneh 16 Sultan Trenggono. Munggah meneh 17 Raden Patah. Munggah meneh 18 Prabu Brawijaya. Aku apal, Bro. Kowe apal mbahmu itu 1 juta. Ayo. Banser sing ganteng iki ayo. Iki lak ning Yogyakarta jenenge Irma, irenge Masya Allah. Aku cinta Banser kowe. Rawa balik sabar banjir kayak masa ini sedoyo matamu sedoyo pengajian amplop kurang jelas otak-otak yang kemudian pengen mengganggu kerukunan bangsa Indonesia seperti Ustadz yang mengatakan niku wau Pancasila bid'ah, mencintai tanah air itu kafir, kami mencintai kota Madinah saja. Loh, kowe kenal cinta karo Madinah, kulo yo cinta. Tapi jangan mengatakan orang mencintai tanah air dianggap kafir. Nyatane kalau tidak ada resolusi jihad dipimpin oleh Mbah Hasim, Indonesia bisa kembali ke pangkuan Belanda. Peristiwa meninggalnya Jenderal Malabi. Itu kalau nggak ada resolusi jihad dari Mbah Hasim, Indonesia balik dan malah terang-terangan HP wae, HP ini cross yang gaya. Ini pemahaman kebangsaan yang harus saya sampaikan kan. Kenapa? Nyuwun sewu. Otak-otak seperti inilah yang kemudian perlu dimoderasi. Lah saya mencatat Bapak Ibu, ada 3 tantangan moderasi di Indonesia. Yang pertama, berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan dan melampaui batas, sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama itu apa Pak? Memanusiakan manusia. Saat ini banyak berkembang pemahaman agama tidak memanusiakan manusia. Contoh yang paling gampang nih, kulo niku paling sengit lah ono operasi bulan Ramadan, ormas nutup rumah makan. Bagi saya dia alasannya apa? Orang puasa harus dihormati. Lah kula tak walik. Saya itu puasa tidak minta dihormati, tapi puasa melahirkan pribadi yang terhormat. Kalau Anda puasa minta dihormati, berarti kowe ra maca hadis as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Berarti apa? Puasa itu hanya kita niatkan untuk Allah dan yang membalas itu adalah Allah. Kalau puasa hanya untuk pengen dihormati, berarti entokmu hanya penghormatan belaka. Bila kula kondo bulan Ramadan niku lah awake dhewe bengok-bengok nutup rumah makan. Kuwi kudune isin karo wong kere, orang miskin. Orang miskin itu tiap sepanjang tahun melewati restoran dan nggak pernah marah, padahal nggak bisa beli. Lah awake dhewe mung bulan Ramadan tok kok nesu-nesu. Mila kula kondo, bulan Ramadan itu yang harus ditutup bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Maka itulah alasan kenapa orang berpuasa mulutnya bau, supaya lebih banyak diamnya. Maka dikatakan diam itu emas. Maka bapak-bapak Batang, kalau istrimu minta emas, diamlah. Waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Berarti lah melaku-melaku, ayo Pak Lurah melaku-melaku, sorry aku nggak punya waktu. Berarti Pak Lurah nggak punya uang. Lurah sing ya. Lurah ya ansor tau gak? Ya ngono, ansor ki ono DPR, ya ono lurah, ya ono gubernur, ya ono bupati. Kula wengi tawani kali partai, Gus, mbok nyalon gubernur Jawa Tengah ganti Mas Ganjar. Wah, gubernur karena seneng wong Batang ngundang aku ra amplopan. Moh aku.
Aku pantas ya Gubernur Jawa Tengah Miftah Maulana Habibur Rahman langsung beji Gus ngaji ngaji kula modus si jago. Kalau boleh ini Pak Lurah tak kandani endi ana lurah dicekel polisi iki penyakitnya siji nguntal dana desa. Lah hati-hati le aja nganti nguntal dana desa, hati-hati molo tak kandani. Jadi lurah kira penak belas nih. Begitu COVID muncul BLT, bantuan langsung telas. Wah, rakyat mulai cerewet. Allah, paling sing ditum BLT mau konco-koncone dhewe. Yo fitnah cangkeme wong-wong iki mesti ngoten niku. Jane yo heeh. Pokoke repot jadi Pak Lurah nih. BLT untuk orang miskin. Wong beji sing sugih wae ngaku miskin, duwe mobil wae ngaku miskin. Wonge ya teko iki. Yo melu guyu gitu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe coklat insyaallah luweh parah. Sing nomor loro tantangane nopo? Munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama. Ada sebagian orang yang merasa dan menganggap tafsir agamanya paling benar sehingga menyalahkan tafsir agama orang lain. Bapak Ibu, kalau ini contoh yang paling gampang, kita nggak boleh apa meneh randu ilmunya kok nafsir ke Quran. Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Apa meneh kok Al-Quran nih? Kita nggak boleh klaim. Milo awake dhewe iso nafsirke mendingan maca kitab tafsir. Lah bapak kula niku sing diwaca sederhana, kitab Al-Ibris Rembang. Saiki nyuwun sewu, tak wene contoh sing gampang. Boleh saya berdiri, Bu? Boleh. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Umpamane ning iki dalan, ana kecelakaan, wong tabrakan, biyer. Sing delok siji kiai, loro polisi, telu makelar. Ayo kiai, polisi, makelar. Kejadiane podo, tapi pendapatnya mesti beda karena profesine beda. Begitu kiai tiyer bengok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Normatif wong cangkeme kiai. Polisi tiyer bengok kecelakaan ini terjadi pasti dimulai dari pelanggaran lampu lalu lintas. Polisi mesti sesuai dengan kapasitasnya. Walaupun sekarang banyak hoak tentang polisi. Contoh, numpak motor pakai sandal ditilang. Kuwi hoak. Kuwi anjuran lah numpak motor ojo nganggo sandal. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa parah. Lagian Pak Polisi wedi lah sing numpak motor wong wedok. Karena kalau sampai ditilang polisi, wong wedok berpotensi sandal jepite nggih nabuki cangkeme polisi. Ngerti dhewe wong wedok yuyu rating kanan belok ngiwo. Wong wedok dilawan. Ayo. Begitu tabrakan sing delok makelar, tafsirnya beda meneh, Pak. Tiyer. Kalau dilihat kerusakannya, kelihatannya motornya rusak 30%. Iki motornya jek payu 7 juta. Yo lumrah wong cangkeme makelar. Loh, apa meneh ayat Quran multi tafsir. Maka kula tersinggung. Dulu ada wong niku ngetek kula ngaten iki. Haramnya musik. Kemudian nganggo ayat napa kula lali. Ana meneh. Lagu awas, lagu musyrik. Kula mbatin meneh iki, Pak. Apa sing dimasuk lagu musyrik? Ternyata lagu Padamu Negeri Kami Berbakti. Alasan sang penafsir apa? Bertentangan dengan firman Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya pemerkosaan ayat. Kui jenenge jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Contohnya ngeten, saya kira muni tafsir nih. Zaman wingi pandemi niku ora tau ngaji. Kula namung ngaji online. Kula ditimbali kali Abah Lutfi, lerene oleh ngaji. Nggih Mbah, kula sowan. Kula niku diajak bahas kali Habib Lutfi surat Al-Hujurat ayat 13. Enggak komplit orang mau ayat nih. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila.
sing dibahas kali Abah Lutfi niku napa? Namung li ta'arofu. Kula mulai ngaji jam 09.00 nganti subuh ora rampung. Baru dari guru kita Habib Lutfi. Tapi Abah niku wong istimewa. Zaman kula mbiyen digajar gara-gara ceramah ning gereja nika. Kula lagi ditimbali kan. Lek kowe rene sahur karo aku, Abah pengen ngomong karo awakmu. Nggih, Bah, kula sowan. Ndelah kula telat. Mpun meh imsak kula tasik teng Tegal. Akhirnya kula mlebu kamare Abah Lutfi niku bar subuh 30 menit dari subuh. Begitu saya masuk, ini loh istimewanya wali niku. Habib Lutfi niku wirid teng kamar. Wiritane niku nyuwun sewu, tasbih berpuluh-puluh tasbih di hadapan beliau. Dawane niku sak meter mawon wonten. Jadi diwaca kabeh subuh niku baru rampung jam 10 isuk niku bendino. Begitu kula teka Abah dawuh babakan kula mbiyen ceramah teng gereja Jakarta Utara yang dikatakan Gus Miftah kafir. Tak jawab ora apa-apa sahadat meneh. Niku sing belani kula tenan Abah Lutfi. Lah kula lak matur ngeten, Bah, jenengan niku samale mon kathah ngibadahi kata, jamaah kata, kok tasik wirid sebanyak ini kagem nopo to, Bah? Jawabannya Habib Lutfi nopo le? Kula merinding lak krungu le. Aku ki lak mursid. Aku ki duwe kewajiban nambal wirite jamaah sing bolong-bolong, sing tanggung jawab aku le. Allah. Jajan. Makanya sing jenenge kiai niku definisine Imam Ghazali napa? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Ini ditunjukkan oleh guru kita Habib Lutfi. Awake dhewe sing wirite bolong-bolong ditambal karo gurune awake dhewe Habib Lutfi. Lah dasare kula iki cah ndablek. Begitu kula pamit, nggih pun Mbah jenengan lanjutke, kula mangwakili anggene wiritan. Moga-moga Habib Lutfi panjang umur. Amin. Jadi nyuwun sewu, jangan menganggap tafsir agamane sing paling bener. Ora iso. Apa meneh sakniki nyuwun sewu. Sekelas Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Quran niku dionek-oneke karo wong ra iso ngaji hanya gara-gara Najwa Shihab tidak jilbaban. Makanya mbiyen Gus Dur saderenge sedo nate dawuh akan datang satu saat orang tidak pernah ngaji dipanggil ustaz. Akan datang satu tidak pernah ngaji dipanggil kiai. Itu terbukti terjadi hari ini. Makanya nopo dalam hasanah kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan al ilmu bila syaihin fasaiduhus syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Lah wong kaya kula niku cuma anggap guru kanca mawon ra apa-apa. Jenengan ning dalan ketemu kula, "Piye kabare, Cuk?" Tak jawab, "Apik, Nyok." Ngono biasa mawon kula. Lah guru kaya Habib Lutfi, kaya guru kula wingi sing sampun sumak sedo kala wingi Mbah Dimyati Rois. Kula niku ndelala, Pak. Pas kula ngaji ning Pati, saya mau berangkat ke Jakarta karena diundang Pak Jokowi pengajian hikmi. Kula dikabari jam 1:15 menit kali Gus Alam, Abah Dim sedo. Saya berkesempatan datang pertama kali dan menggali lubang yang lahatnya Abah Dimyati. Beliau yang mengatakan sama saya ketika kasus gereja itu, wenono ngerti bocah-bocah wilam. Miftah kuwi gambaran saka qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Miftah kuwi ilmune titik tapi hasilnya maksimal. Nyatane kula pun ngislamke 230 wong, Pak. Sak goblok Miftah iso ngislamke wong 230. Rata-rata 70% wong niku seneng mlebu Islam kalih kula bukan karena mereka tahu Islam. Banyak orang Eropa yang telepon saya, "Gus, I will to be a Muslim." Saya tanya, "Do you know about Islam?" "No, I don't know about Islam." Saya tanya lagi, "If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim?" Mesti otak murah nyandak darah, nggak paham. Bahasa Inggris gampang nih. Buku bahasa Inggrisnya, buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya, kalau jam tangan rusak, kalau. Kucing bahasa Inggrisnya apa lah? Cat. Kucing sikile papat, cat biar. Saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam? Oh no, saya tidak tahu apa Islam.
Tapi kenapa kalau Anda tidak tahu Islam kok pengen masuk Islam? Jawabannya nopo? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda enjoy, relax dan menyenangkan. Alhamdulillah 230 orang ateis banyak, termasuk orang Belanda satu keluarga, orang Amerika satu keluarga. Setelah Gus Miftah ceramah di gereja, mila nyuwun sewu, diarani goblok apa-apa, yang penting otaknya dimoderasi. Terakhir jam 11:30 kula jeng pindah ke Pemalang. Allah orang ngendi Pekalongan nggih ya, rasa protes infak sewe cerewet yuyu. Tantangan ketiga di nopo yang bisa memecah belah persatuan, pemahaman yang justru merongrong atau mengancam bahkan merusak ikatan kebangsaan. Contohnya adalah pemahaman agama yang salah, yang lalu menyalahkan Pancasila diganti dengan sistem khilafah saja, menghormati merah putih dan bendera merah putih itu haram dan lain sebagainya. Ini harus ngawur meneh sing niku sing kula aturke. Mosok Pancasila kok dibilang bid'ah, cinta tanah air dibilang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. Akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.